Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa mengkaji tafsir juz amma. Kita mentadaburi ayat demi ayat dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, dan dengan pemahaman itu kita bisa melaksanakan atau mempraktekkan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk dipraktekkan atau dilaksanakan atau diamalkan. Dan bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak memahaminya? Ya, maka penting bagi kita tidak hanya membaca Al-Qur'an tapi juga memahami maknanya untuk bekal kita mengamalkan Al-Qur'an. Sampai Fudail bin Iyad mengatakan bahwa memahami satu ayat Al-Qur'an itu lebih baik daripada kita membaca Al-Qur'an sampai khatam. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai pada surat Al-Adiyat. Ya. Surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100 dan terdiri dari 11 ayat, serta termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, sebelum kita bahas, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud, wa innahu 'ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sadaqallahul adzim. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat dalam surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang. Dabha yang terengah-engah. Ya, jadi Al-Adiyat itu ada yang mengatakan itu adalah kuda yang berlari kencang, tapi ada pendapat lain yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan itu adalah onta yang berjalan membawa jamaah haji. Sedangkan yang berpendapat itu adalah kuda perang, ya, itu adalah Ibnu Mas'ud, dan ini lebih kuat yang sering dicantumkan dalam terjemahan Al-Qur'an, yaitu kuda. Tapi terlepas dari semuanya, dalam tafsir itu tidak ada yang kontradiktif, semua saling melengkapi, ya, tidak ada yang salah, ya, sehingga kita ambil dua-duanya. Wal 'adi dabha, ya, kalau itu diartikan adalah kuda yang berlari kencang, ya, mereka terengah-engah, ya. Jadi kudanya ini berlari kencang, terengah-engah begitu, ya, saking kencangnya. Kalau onta juga begitu membawa jamaah haji, ya, setelah itu terengah saking capeknya. Kemudian Allah berfirman, fal muriyati qadha, fal muriyati lalu demi yang memercikkan, ya, pada kuku kaki kuda, qadha bunga api. Di sini juga kita ambil dua pendapat, ya. Kalau itu adalah kuda, maka kadang tapal kuda itu bergesekan dengan batu yang akhirnya bisa memercikan api. Kalau itu diartikan onta, maka kaki onta itu, ya, itu yang kemudian menghantam batu, dan batu itu menghantam batu yang lain, akhirnya memercikan api. Ini saking kerasnya atau saking kencangnya larinya sehingga kemudian sampai memercikan api. Fal mughirati subha, fal mughirati lalu demi kuda yang menyerang, subha di pagi hari. Itu kalau diartikan kuda, ya. Kuda waktu itu adalah hewan yang paling hebat di zaman itu, ya, karena bisa dipakai untuk berlari, dipakai untuk perang begitu, ya. Maka
Allah bersumpah demi kuda. Ya. Kalau diartikan kuda, pendapat Ibnu Mas'ud bahwa kuda itu membawa pasukan ya, di waktu subuh di pagi hari ya untuk menyerang musuh ya, ketika musuh itu sedang lalai atau mungkin masih tertidur. Jadi strategi perang yang bagus adalah menyerang di pagi hari. Kenapa? Karena musuh dalam kondisi lengah, dalam kondisi mungkin masih tertidur, sehingga mudah dikalahkan. Ya. Itu kalau diartikan kuda. Kalau diartikan itu adalah onta, pendapat Ali bin Abi Thalib ya, yaitu onta yang membawa jemaah haji dari Musdalifah menuju Mina. Ya, dan itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah di pagi hari. Bagaimana kita ketahui, salah satu rukun haji adalah melakukan wukuf ya, di Arafah gitu. Dan itu dilakukan pada 9 Zulhijjah dari habis duhur sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Nah, perjalanan dari Musdalifah ke Mina itu dengan naik onta ya, di pagi hari juga. Di pagi hari menuju ke Mina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asarna bihi naqa'a", fa'asarna lalu kuda itu menerbangkan bihi padanya di pagi hari itu naqa'a debu. Ketika dalam perjalanan karena di padang pasir ya, maka menerbangkan debu baik kuda ataupun onta. Fawasatna bihi jam'a, fawasatna lalu kuda itu menyerbu ke tengah-tengah bihi padanya di pagi hari jam'a sekumpulan musuh. Jadi kalau diartikan itulah kuda, ketika kuda itu sedang menyerang musuh, maka kuda itu masuk ke barisan musuh, sekumpulan musuh untuk apa? Membawa tuannya yang sedang berperang menyerang musuhnya. Kalau itu diartikan onta, maka onta itu masuk ke tengah-tengah daerah Musdalifah. Jadi dua-duanya ada tafsirnya, ada maksudnya, dan kita terima keduanya. Tapi pada intinya dari semua itu onta atau kuda itu telah berjasa kepada tuannya. Hanya dikasih makan rerumputan ya, tapi kemudian dia taat kepada tuannya. Ya, diminta diajak berperang kuda tersebut, ya, dia taat, ya, dia laksanakan. Bahkan kadang-kadang di tengah pertempuran, di tengah peperangan, kuda tersebut tersayat oleh musuh, ya, atau mungkin kena pedang, tapi itu dilakukan. Kenapa? Karena tuannya telah memberikan makanan kepadanya sehingga tunduk pada tuannya. Begitu juga onta. Onta telah diberikan makan oleh tuannya, maka kemudian dia rela membawa tuannya pergi haji dan membawa barang bekal haji yang begitu banyak dan itu berat. Tapi itu semua dilakukan. Kenapa? Karena tuannya telah berjasa kepadanya, maka dia membalas jasa dengan taat kepada tuannya. Nah, kalau ini dibandingkan dengan manusia, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah ya, mulai dari lahir sampai dewasa. Ya, diberikan udara yang segar, diberikan air, diberikan makan, diberikan kesehatan. Ya, tapi banyak di antara manusia tidak mau taat kepada Tuhannya. Ya, ini adalah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuda, onta saja mau taat kepada tuannya, hanya diberikan makan yang tidak banyak. Ya, rela membawa tuannya, rela ditunggangi tuannya, rela membawa barang tuannya, bahkan rela diajak berperang oleh tuannya. Yang risikonya adalah kematian. Tapi manusia sungguh sangat ingkar. Sudah berikan nikmat oleh Allah, ya, begitu banyak, ya, tapi tidak mau beriman dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya, Tuhan kita semuanya yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita. Dan ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah sumpah. Allah bersumpah demi kuda atau onta yang terengah-engah. Allah bersumpah demi kuda atau onta yang telah memercikan api ketika berjalan karena terbentur oleh batu. Kemudian Allah bersumpah onta atau kuda yang telah menyerang di pagi hari atau masuk ke Musdalifah di pagi hari. Atau Allah juga bersumpah bagaimana kuda atau unta itu yang telah menerbangkan debu ketika berjalan. Allah juga bersumpah bagaimana unta atau kuda itu yang telah masuk ke sekumpulan musuh atau ke Musdalifah.
Nah, itu semua ya adalah sumpah. Dan Allah bebas bersumpah demi ciptaannya. Ya, Allah bersumpah demi ciptaan. Yang dibuat sumpah biasanya adalah sesuatu yang sangat mulia. Nah, sedangkan kita sebagai seorang makhluk tidak boleh bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bersumpah harus demi Allah, bukan demi yang lain. Ya, kalau kita bersumpah demi yang lain maka kita musyrik atau kafir. Tidak boleh gitu. Itu perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada sumpah-sumpah seperti itu biasanya ada sesuatu yang ditekankan dan ini adalah uslub bahasa Arab. Orang Arab kalau mau bersumpah pasti akan kalau mau menekankan pada sesuatu hal pasti bersumpah demi hal-hal yang dia sumpahkan ya. Demi Allah bla bla bla. Pasti ada sesuatu yang penting setelah itu. Allah Subhanahu wa taala juga demikian ya. Allah bersumpah demi kuda atau demi onta tadi untuk menekankan pada hal penting. Apa itu? Allah berfirman, Innal insana li rabbih lakanut. Innal insana sungguh manusia li rabbih kepada Tuhannya lakanut benar-benar ingkar. Wa innahu ala dzalika syahid. Wa innahu dan sungguh ia ala dzalika atas hal itu la syahid benar-benar menyaksikan atau mengakui. Jadi dua hewan tadi yang kita sebutkan tadi adalah hewan yang sangat patuh pada tuannya, sedangkan manusia diberikan banyak nikmat oleh Allah tapi tidak bersyukur atau berterima kasih. Ya, manusia ini kepada Allah benar-benar ingkar, ya, benar-benar ingkar sudah diberikan nikmat. Apa buktinya? Buktinya adalah malas beribadah, malas beribadah. Kemudian yang diingat itu hanya susah-susahnya saja atau bencana-bencana saja. Dan nikmat Allah yang begitu banyak itu tidak diingat. Nikmat Allah yang begitu besar itu tidak diingat, ya tidak dilihat. Yang tidak adalah susah-susahnya saja, sehingga banyak mengeluh. Dan dari situ kemudian lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika diberikan ujian oleh Allah sakit yang sangat lama sampai kurang lebih 60 tahun, penyakit kulit yang sebelum itu beliau adalah orang yang kaya, punya banyak anak, punya banyak harta. Kemudian Allah mengujinya dengan sakit, Allah mengujinya dengan hartanya hancur, lebur, terbakar, ya. Kemudian anaknya juga pada meninggal dunia. Apakah Nabi Ayub kemudian mengeluh? Tidak. Nabi Ayub mengatakan bahwa wahai istriku, ya, kepada Rahmah, kita sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah. Sudah lama kita merasakan nikmat dari Allah. Masa kita diuji kemudian kita mengeluh? Itulah Nabi Ayub. Makanya Nabi Ayub ya tidak langsung berdoa kepada Allah supaya disembuhkan, tidak. Tapi dia ya menjalani takdir, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwa nikmat Allah sudah banyak yang dirasakan. Dan ini adalah ujian yang kecil begitu ya. Sehingga Nabi Ayub tetap bersabar dan itulah contoh manusia yang bersyukur dan tahu diri serta berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan walaupun dia dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu dan sungguh ia lihubbi karena mencintai al-khairi. Al-khairi di sini diartikan harta, lasyadid benar-benar bakhil. Jadi manusia itu sangat mencintai harta ya, tapi menjadikan dia sebagian itu menjadi bakhil atau pelit. Al-khair di sini diartikan harta. Jadi orang Arab juga mengartikan al-khair, kebaikan juga harta. Nah, mempunyai harta yang begitu banyak, nggak apa-apa, dibolehkan. Yang menjadi masalah adalah kecintaannya berlebihan. Cinta harta boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Karena dengan berlebihan itu menjadikan dia pelit. Dan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celaka penyembah dinar dan dirham. Apa yang dimaksud penyembah dinar dan dirham itu? Yang dimaksud penyembah dinar dan dirham itu adalah seseorang yang dia melakukan segala sesuatu ya berdasarkan dinar dan dirham. Jadi dinar dan dirham itu yang mengendalikan hidupnya.
Bukan dia yang mengendalikan dinar dan dirham itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan dinar dan dirham itu? Dia menghalalkan segala macam cara. Apakah itu dengan korupsi? Apakah itu dengan suap menyuap? Apakah itu dengan rebutan warisan? Ya dilakukan. Karena dia hidupnya diatur oleh dinar dan dirham. Apa yang jalan yang menjadikan dia mendapatkan dinar dan dirham itu dia lakukan, ya, tanpa mempedulikan halal dan haram lagi. Nah, untuk min dzalik. Ya, maka kalau kita mungkin rupiah, ya, atau bahasa umumnya uang begitu, ya, kalau kita hidup ini hanya mencari uang, menghalalkan segala macam cara, pokoknya mendapatkan uang, mendapatkan fulus, ya, maka kita menjadi penyembah dinar dan dirham, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur?" Afala ya'lamu, maka apakah ia tidak mengetahui idza apabila bu'sira ma fil qubur, apa-apa yang dikubur dibangkitkan. Apakah manusia tidak menyadari bahwa pada saatnya nanti, ya, dia akan dibangkitkan dari kubur dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan. Kalau dia mengumpul-ngumpulkan harta dengan cara yang haram, maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia membelanjakan harta dengan cara yang tidak benar, membelikan barang-barang haram, nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah manusia tidak mengetahui? Ya, kok terlalu mencintai harta? Kenapa kok menghambur-hamburkan uang? Kenapa kok pelit, ya, ketika diminta untuk bersedekah, tapi untuk menghambur-hamburkan uang, untuk berpesta pora, dia sangat bersemangat sekali. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa husila ma fis sudur, dan apa yang di dalam dada atau hati dilahirkan. Jadi pada hari kiamat nanti, ya, Allah SWT akan menampakkan isi hati kita. Saat ini kita tidak melihat, ya, orang lain, isi hati orang lain, kita tidak tahu. Tapi pada saatnya nanti Allah akan tampakkan, dan Allah tahu, ya, apa yang isi hati manusia, ya, apa yang ingin dilakukan, apa yang terfikirkan, apa yang mau diucapkan, itu Allah SWT tahu semuanya, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya, sehingga tidak ada rahasia, ya, antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditampakkan pada hari kiamat nanti. Inna rabbahum yauma idil la khabir. Inna rabbahum, sungguh Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idin, pada hari itu, la khabir, benar-benar maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan yauma idin, pada hari itu, maksudnya adalah pada hari kiamat, ya. Kenapa disebutkan pada hari itu? Ini untuk menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengetahui isi hati manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi pada hari itu, ya, pada hari kiamat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada manusia balasan terhadap apa yang terfikirkan di dalam hatinya ketika masih di dunia. Jadi sekecil apapun, ya, perbuatan kita, bahkan pikiran kita yang terbetik dalam hati kita, itu oleh Allah akan dibalas. Ya, karena al-khabir itu artinya maha teliti, ya, sangat spesifik, sangat detail, ya, daripada al-alim yang maha mengetahui, lebih detail, ya, sehingga hisab Allah Subhanahu wa taala itu adalah hisab yang sebenarnya, hisab yang sangat terbuka, semuanya sampai detail, sampai kecil-kecil, semuanya kan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu bagaimana? Hisab yang mudah itu kita ditanya oleh Allah, kamu melakukan kesalahan ini? Iya. Kamu melakukan kesalahan? Iya. Kamu melakukan kesalahan? Iya. Sampai hamba tersebut merasa, wah, semua dosaku begitu banyak dan diketahui oleh Allah dan diungkap oleh Allah, jangan-jangan saya tidak diampuni oleh Allah. Tapi karena adalah hisab yang mudah, ketika dia melakukan dosa kemudian diiringi dengan istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperlihatkan kesalahannya itu, tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan itu kepada orang lain,
maka oleh Allah ditutupi aibnya. Disebut hisaban yasira, dan hisabnya itu pertanyaan tadi Allah dengan kita cukup berdua saja, tidak di depan manusia yang lain. Kemudian Allah berfirman, sudah aku ampuni dosamu. Itu hisaban yasira. Dengan hisab yang sulit adalah hisab di depan manusia. Dibuka semua catatan amal, yang kecil-kecil pun dibuka, yang kecil dan besar dibuka. Kemudian ditanya sampai detail begitu. Ya, dan tentu ini sangat tersiksa sekali. Bagaimana orang yang ada di pengadilan, ya, seorang terdakwa begitu, ditanya oleh hakim secara style begitu, ya, tentu sangat tersiksa sekali, ya, sangat terbebani sekali mentalnya. Ya, maka kita minta kepada Allah supaya hisab dengan hisab yang mudah. Maka ketika kita melakukan kesalahan, iringi dengan istighfar. Ketika kita melakukan dosa atau maksiat, jangan diceritakan kepada orang lain. Cukup kita istighfari, kita taubati, ya, semoga Allah mengampuni, ya, sehingga semoga Allah menjadikan kita hisabnya adalah hisab yang mudah, hisabai yasiro. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.